Jadi untuk materi topik pembahasan kita sekarang itu adalah terkait dengan modul perulangan ya. Modul perulangan. Modul pemilihan ya dan percabangan. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan pengulangan atau looping. Jadi untuk modul pemilihan atau percabangan ini kita ketahui bersama di dalam sintaks C++ itu bisa dilakukan dengan menerapkan struktur algoritma if else ya. Ada juga dengan case switch ya. Itu. Nah, ada beberapa contoh soal di dalam buku teks ya. Silakan yang ingin melakukan presentasi terlebih dahulu terhadap tugas yang dia sudah buat terkait dengan implementasi pemilihan atau percabangan. Siapa kira-kira yang ingin untuk presentasi tugas yang dia sudah buat. Silakan dipilih tugas nomor berapa, silakan Anda pilih gitu. Yang mau presentasi pertama. Boleh saya duluan ya. Oke, silakan. Ini dengan siapa ini? Charles benar. Charles. Iya benar. Iya, oke, silakan Charles. Sabar. Okay. Anda terangkan algoritmanya, kemudian eksekusi programnya. Ini buka di Sublime Text dulu, Tomer. Oke, silakan. Mau pakai Sublime Text, silakan. Ini apa ini yang Anda ingin demokan, tugas yang mana, tentang apa nih? Kan ada 8, Tomer. Ada 8, ada. Enggak, pilih aja satu. Nggak usah golojo, kasih kesempatan Pak yang lain. Anda pilih satu aja yang Anda paham gitu kan. Yang switch case atau if else, silakan. Kita ada backing yang apa benar, yang masukkan nama kota itu benar. Oke, berarti ini menggunakan if else ya, if else bercabang ya. Oke, silakan diterangkan. Jadi seperti ini. Saat kita include string dan string h, karena ini kenapa dia pakai string h, karena dia akan memakai karakter. Oke, mantap. Jadi kita memasukkan di situ charnya kota. Barusan kita isi kotanya di sini. Jadi kita tulis strcmp, nanti dia tulis kota di sini agar ketika kita menulis Padang, dia akan keluar ini. Kode posnya ya? Kode posnya. Kode posnya. Jadi dari sini juga ketika kita menulis kota dan Bandung di sini, dia akan muncul kode-kode posnya. Kita bisa lihat di sini saat di terminal. Sebentar lagi loading. Iya. Nah, ini kalau saat eksekusi, dia akan menanyakan masukkan kota di mana, karena saya menuliskan di sini masukkan nama kota di sini. Iya, sip. Ini. Dan kalau kita tulis misalnya Bandung, dia akan memunculkan Bandung. Ya, coba Anda masukkan nama kota yang tidak ada di list. Dan iya. Salah nama file. Ketika tidak dimasukkan begini, ketika salah penulisannya juga dia tidak akan tertulis. Iya, karena ini case sensitif ya. C++ itu ya case sensitif. Jadi huruf besar huruf kecil dia hitung sebagai karakter berbeda gitu. Iya. Kalau tidak ada juga seperti ini. Iya, oke. Ya. Sudah benar. Oke, Charles, ya, silakan yang lain dengan contoh soal yang lain. Dipersilakan. Kalau masih ada ingin presentasi dengan contoh soal yang lain. Tadi kan kode pos dan kota sudah didemokan oleh Charles. Ada lagi yang lain?
Langsung aja. Belum ada? Ya, oke. Jadi kalau kita bicara soal percabangan atau pemilihan ya, itu sebenarnya yang ada beberapa tips ya menulis program yang baik di situ dan harus diwaspadai oleh programmer ya. Ini misalnya contoh saya sharingkan beberapa contoh penulisan program dengan struktur pemilihan atau percabangan ya. Misalnya if else ya, terutama if else yang memiliki beberapa if else yang memiliki beberapa kasus ya. Anda bisa lihat di layar. Ini saya berikan sebuah contoh penulisan program menggunakan if else ya untuk menghitung pajak. Untuk menghitung pajak. Jadi di sini ada kasus ya di mana pajak itu dihitung pada dua kondisi ya. Pada dua kondisi yaitu pajak penghasilan. Misalnya pajak penghasilan yang 5 juta kena pajak 5%. Di bawah 5 juta tidak kena pajak. Di antara 5 juta dan sampai 25 juta kena pajak 5% ya. Dan di atas 25 juta kena pajak 10% ya. Jadi dengan demikian itu akan langsung kita menerapkan struktur algoritma if else karena itu ada pilihan ya dengan di sini beberapa pilihan tentunya. Jadi di sini adalah contoh di mana pilihannya itu ada beberapa kasus ya. If else-nya ada if else, else ya. Sehingga perlu sebentar saya coba untuk running program ini dan saya bisa tunjukkan ke Anda itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita waspadai di dalam kalau kita akan menuliskan program dengan pemilihan atau struktur percabangan ya. Misalnya ini di sini dia sudah cek, dia tanya penghasilan, misalnya kita beri penghasilan 3.300.000 misalnya. Penghasilan PNS ini. Dosen baru S2 biasanya dapat 3.300.000 pertama. Tidak sebanding dengan programmer. Jadi program mengatakan bahwa karena dia di bawah dari 5 juta tidak kena pajak atau diberi pajak 0 ya. Nah, berikut ini ada contoh ya. Bagaimana kita bisa menerapkan program juga dalam pemilihan if else ya. Dengan kasus yang berbeda gitu. Dengan kasus yang berbeda yaitu menerapkan tanda kurung kerawal gitu ya. Menerapkan tanda kurung pada pilihan if else gitu. Karena jika ini tidak dilakukan, kadang-kadang algoritma yang kita buat itu tidak bisa berjalan dengan benar gitu ya.
Contoh misalnya program yang saya contohkan di sini, ada kondisi ya, pembacaan bensin ya, pembacaan bensin di biasa di mobil-mobil balap ini mereka dengan beberapa pilihan gitu ya. Kondisinya misalnya di sini kita pakai if else-nya kita pakai tanda kurung ya. Kalau pada contoh program pertama tadi di pajak saya tidak pakai tanda kurung gitu. Tapi kalau di sini ada if else saya beri tanda kurung di sini. Coba Anda perhatikan yang saya tunjukkan dengan kursor ya. Itu ada tanda kurung ya. Kemudian if saya buka lagi tanda kurung dan saya beri penutup tanda kurung di if else ini. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa akan ada perbedaan ya. Oke. Jadi ada if else yang tidak ada tanda kurung seperti biasa aja ya. Dan ada if else yang saya sudah beri tanda buka kurung dan tutup kurung gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita eksekusi ya. Misalnya kita beri dulu pembacaannya 0,1 ya. Anda lihat hasil eksekusinya di bawah ya. Kalau misalnya kita menggunakan tanda kurung apabila kita mengetik pembacaannya 0,1 maka program akan menampilkan bensin hampir habis peringatan. Memang semua habis bensin gitu ya. Tanpa tanda kurung bensin hampir habis peringatan. Ini menunjukkan algoritma atau pseudocode yang kita kerjakan itu berfungsi dengan baik gitu ya. Tapi misalnya coba kita running ya. Kemudian kita beri pembacaan yang berbeda ya. Ya, untuk 0,2 itu juga algoritma masih bekerja dengan baik ya. Karena dia baik tanda kurung maupun tanpa tanda kurung dia menampilkan peringatan sesuai dengan yang kita minta gitu. Kita beri lagi pembacaan yang lain gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini begitu kita beri masukan angka pembacaan yang lebih besar ya. Nanti Anda lihat di sini tampilan program sudah berbeda gitu ya. Sudah berbeda. Tunggu sebentar. Ini ada gangguan dengan Zoom saya. Tampilannya sudah berbeda gitu sehingga sudah tidak lagi sesuai, sudah tidak bekerja gitu ya. Tidak bekerja algoritma yang kita kerjakan karena di dalam tanda kurung dia sudah tidak tampilkan yang kita minta. Itu contoh penggunaan ya tanda kurung seperti itu. Jadi penggunaan tanda kurung sebenarnya di dalam if else itu sangat penting karena akan mempengaruhi output atau keluaran tampilan di situ. Jadi kalau misalnya kita menerapkan tanda kurung, implementasi algoritma itu lebih tepat, gitu ya. Memang lebih sibuk ya. Kita harus memberikan tanda kurung yang lebih. Gitu. Tapi hasil yang ditampilkan itu biasanya akan lebih menjamin ketepatan gitu, daripada kita tidak menggunakan tanda kurung. Nah, kasus ini biasanya terjadi pada if else yang multi way gitu ya. Beberapa pilihan if else. Jadi kalau hanya satu pilihan if else ya kita tidak menggunakan tanda kurung biasa juga normal. Tapi kalau sudah ada beberapa if else baru di dalam else itu juga ada if else ya. Itu kita harus menggunakan tanda kurung ya. Nah, itulah sebabnya kenapa programmer itu kalau pilihan if else-nya sudah banyak, itu biasanya kita lebih suka itu menggunakan yang switch case gitu ya, seperti yang didemokan oleh Charles tadi gitu. Kita lebih suka menggunakan switch case. Kenapa? Karena switch case itu jauh lebih mudah ditulis dan lebih mudah dibaca, readable ya. Keunggulannya di situ sebenarnya, di readable. Ya. Jadi kalau saya lihat tadi program yang
dibuat oleh Chris William tadi itu sudah cukup bagus gitu ya. Dia sudah bisa menerapkan apa yang ditulis di buku teks. Nah, oke, tunggu sebentar, saya sharing kembali hasil eksekusi saya. Nah, nanti nah ini coba kalau Anda lihat di sini ya, di bagian bawah ya. Waktu saya masukkan pembacaan bensin itu 0,25 ya. Dengan tanda kurung itu tidak ada notifikasi gitu ya. Tidak ada keluaran ya. Sedangkan tanpa tanda kurung ya ada keluaran gitu. Dan keluarannya keliru ya. Dia bilang bensin lebih dari 3/4, padahal harusnya yang dibaca itu adalah bensin sudah hampir habis karena kan 0,25 ya. Tidak sampai setengah gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya contoh bahwa bisa keliru ya dalam penerapan pseudocode. Nah, sedangkan untuk kasus kalau kita akan menggunakan case switch ya, ini yang perlu diperhatikan di sini, kita harus hati-hati untuk menerapkan break ya, karena kan biasa switch case itu penulisan struktur dari case itu harus ada breaknya. DP teman itu DP break gitu. Case berapa kemudian harus diakhiri dengan break. Case berapa kemudian harus diakhiri dengan break. Soalnya kalau case break ini tidak dilakukan, kita tidak tulis break, nah nanti case-nya tidak akan dieksekusi oleh compiler ya. Seperti itu. Ini saya berikan contoh misalnya kasus yang ada case break-nya gitu ya. Tunggu sebentar ya, dia loading. Nah, misalnya Anda lihat di layar Anda itu ada sebuah program ya yang menunjukkan tentang case break itu grid UTS. Okay. Jadi misalnya kita masukkan grid UTS ini, dia keluar UTS seperti ini gitu ya. Jadi kita masukkan UTS ini, dia keluar UTS ini. Sebentar ya. Jadi kalau misalnya program ini kita eksekusi ya, jadi penggunaan case break ini, kalau misalnya kita memilih case tertentu dan kita menuliskan break di belakang, compiler akan mengeksekusi apa yang diminta di antara case break tersebut. Ya. Tapi kalau kita tidak menuliskan break pada sebuah case, ya, nanti compiler akan mengeksekusi case pada break yang terakhir kita tulis. Seperti itu. Jadi soal break itu yang perlu diwaspadai sebenarnya kalau soal case break itu. Jadi setiap menuliskan case kita harus akhiri dengan break. Setelah kita tulis case kita harus akhiri dengan break. Nah, jadi yang tidak kita akhiri dengan break maka compiler akan mengeksekusi break terakhir yang kita tulis. Ini penting ini karena kalau case breaknya sudah banyak ya, kadang-kadang kita itu menjadi lupa ya menulis break. Nah, sehingga ya kita nantinya akan error. Nah ini yang jadi penting ini. Persoalannya ini kadang-kadang dalam case break ya, compiler C++ itu tidak akan menampilkan pesan error. Kenapa? Karena dia menganggap dua case yang misalnya ada dua case, kita terlewatkan menulis break. Jadi ada dua case, dia akan eksekusi break yang terakhir. Dia menganggap case 1 dan case 2 itu diakhiri dengan satu case aja, satu break aja.
Seperti itu. Jadi misalnya ada 10 case, kemudian kita tuliskan break. Nah, nantinya 10 itu yang dia tidak akan menampilkan pesan error. Ya, selama kita masih menaruh break, jadi dia anggap ya 10 kasus itu dia akan kompilasi. Seperti itu. Padahal mungkin maksud kita adalah setiap kasus harus dikompilasi sendiri gitu. Jadi itu harus tulis case break sepanjang 10 kali. Meskipun repot, tapi sebenarnya jauh lebih mudah menuliskan case break daripada kita harus if else sampai 10 kali gitu, seperti itu. Biasanya masih jauh lebih mudah kalau kita menggunakan case break. Ya. Jadi sebenarnya itu ya yang perlu diperhatikan dalam penulisan sintaks struktur algoritma pemilihan, ya, pemilihan atau percabangan. Programmer itu akan ditantang untuk menentukan mana yang akan dia pilih, struktur percabangan atau pemilihan mana yang akan dia pilih. Apakah dengan menggunakan if else, ya, atau dia akan menggunakan switch case break. Nah, itu tergantung dari kita gitu ya. Yang penting di sini pseudocode-nya sudah benar, algoritmanya sudah benar, tapi dalam hal penulisan sintaks C++ itu yang kita tentukan sendiri gitu ya, mana yang akan kita gunakan. Ya, saya kira itu aja yang perlu kita paham ya terkait dengan tugas ya, terkait dengan tugas. Nah, jadi di sini nanti ada materi kita nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan perulangan ya. Sebelum kita akhiri kuliah kita, saya masih beri kesempatan pada mereka yang ingin presentasi tugas yang pemilihan atau percabangan. Ya. Silakan. Saya Mir. Dengan siapa? Jonathan Keles. Jonathan, silakan Jonathan. Sebentar ya. Ya, Jonathan silakan. Muncul, Mir? Oh, sudah muncul. Oh, kalkulator sederhana. Oke. Ya, kalkulator sederhana. Ya. Jadi tulang pertama ini telah menggunakan double. Ya, double. Supaya di PAP boleh masuk karakter ini. Ya. For yang operator supaya DP kan operator itu karakter dan simbol. Ya, betul. Di sini pakai case break. Ya. Jadi pilih ya. Out nanti begini. Pilih operator ya. Sudah tambah min dan kali. Masukkan angka X ya. Yang pertama masuk 12 operator kali dipilih ya. 14. Jadi DP angka langsung muncul. Ya, coba sekarang Anda pilih yang operator penjumlahan tambah. Coba di eksekusi yang penjumlahan. Penjumlahannya, Mir. Ya, penjumlahan. Dan angka pertama, penjumlahan. Iya, oke. Benar. Oke, sip. Silakan kalau masih ada yang mau presentasi. Benar, boleh. Kanaya. Tunggu sebentar ya, Kanaya. Ini yang presentasi ini tunggu. Saya mau lihat dulu. Sudah ada